Halo, selamat malam Dimas, Diajeng, dan Netralis dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama kami di podcast Cetik Geni edisi yang ke-13 ini. Tentunya masih bersama saya, Rina Prameswari, dan rekan saya Denny Sumirat di sini. Dan Itu Suwardono. tentunya di podcast Cetik Geni Open Dharma. Di edisi yang ke-13 ini tentunya kita menghadirkan sosok narasumber yang sangat istimewa sekali. Siapakah beliau? Sebelum itu mari kita dengarkan lagu dari Cak Siro. Selamat malam Cak Siro. Malam. Bagaimana kabarnya Cak Siro? Alhamdulillah sehat walafiat. Malam ini mau nyanyi lagu apa Cak Siro? Kalau sedikit cerita ya, ini lagu ini tadi sebetulnya saya ngeblank. Ngeblank. Apa ya? Bener, ngeblank. Iya. Apa ya? Kalau untuk anak-anak ini lagunya Sesuai apa? tema kita Sesuai malam tema ini ya. Tapi suatu ketika saya membaca di tulisan di media sosial dari salah satu host di sini. Oke. Nyanyikanlah apabila kamu merasa sedih ya. Dalam puisi. Nyanyikanlah puisi. Nah, kata-kata itu ada di satu lagu. Itu karyanya Bumerang, judulnya satu. Oke. Kurang dua. Kurang dua. Oke, silakan Cak Siro. Lagu ini paling tidak sedikit menggugah ya perasaan agar kita ini bersatu lah. Jadi saling mencintai walaupun mereka berkebutuhan khusus, tapi tidak layak untuk dibully, tidak layak untuk disakiti. Mereka tetap harus dicintai. Amin. Semoga seperti itu Amin. malam ini ya. Baik, kita dengarkan. Baik, terima kasih. Langit biru, awan putih berkejaran, riang berarak, puisi hijau tentang ladang dan hutan. Langit biru, awan putih berkejaran, riang berarak, puisi hijau tentang ladang dan hutan. Satu cinta, satu mimpi, satukan rasa, hanya bernyanyi tentang keindahan. Satu perdamaian. Lupakan saja semua pujian pada perang. Saling genggam bergandeng tangan. Yeah. Nyanyikanlah lagu tentang cinta, kasih, dan perdamaian. Nyanyikanlah lagu tentang cinta, kasih, dan perdamaian. Lupakan saja semua pujian pada perang. Saling genggam bergandeng tangan. Yeah. Langit biru, awan putih berkejaran, riang berarak, puisi hijau tentang ladang dan hutan. Satu cinta, satu mimpi, satukan rasa, hanya bernyanyi tentang keindahan. Satu perdamaian.
Lupakan saja semua pujian pada perang, saling genggam bergandeng tangan. Nyanyikanlah lagu tentang cinta kasih dan perdamaian. Nyanyikanlah lagu tentang cinta kasih dan perdamaian. Lupakan saja semua pujian pada perang, saling genggam bergandeng tangan. Saling genggam bergandeng tangan. Mantap sekali. Terima kasih Cak Siro. Terima kasih. Puisi hijau ya. Satu. Oh, satu. Banyak puisi hijaunya tadi saya. Satu. Terima kasih, Terima kasih Cak Siro. Terima kasih kembali. Ya. Ya. Oke, lanjut. Jadi sebelum lanjut ke sesi, Sebelum lanjut ke sesi, biasanya. jadi narasumber akan dites. Iya. Tapi sebelum ngetes Ya. sebelum mengetes kan ya kita harus tahu ini narasumber kita siapa. Oh Monggo. iya. Iya. Dimas Perkenalkan. Diajeng dan netralis dimanapun Anda berada. Di edisi yang ke-13 ini tentunya kita menghadirkan sosok narasumber yang sangat menginspirasi sekali, sangat inspiratif. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Maimunah, biasa disapa Bu Mai. Selamat malam Bu Mai. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu Mai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada tahapan yang harus dilalui Bu Mai. Namanya sesi pantik api. Pantik api. Apa itu pantik api Pak Denny? Pantik api yang jelas malam ini cowok ya. Biasanya cewek. Ya karena narasumbernya itu cewek, sekarang yang pantik apinya cowok. Iya, Gitu. jadi Iya. ada 10 pertanyaan Bu Mai yang Ada harus 10 dijawab pertanyaan. secara cepat oleh narasumber ya Bu Mai. Ya. Jangan sampai ini ya keluar dari kata itu. Jadi pilihan ganda, Baik. jadi pilihan ganda dipilih salah satu, Pilih satu. tanpa mikir, tanpa mikir. Tapi mendengarkan. Tapi mendengar. Baik. Langsung dimulai ya, Bu Mei. Siap. Langsung tes. Iya, langsung ya. Inilah cedek geni kan. Ya. Kasih atau sayang? Sayang. Teguh atau sabar? Sabar. Bandel atau nakal? Bandel. Ngempet atau ngumpet? Ngempet. Duduk atau didik? Didik. Kartini atau Kartono? Kartini. Melihat atau mendengar? Mendengar. Kelas atau kantor? Kelas. Langit biru atau awan putih? Langit biru. Sawah atau hutan? Hutan. Hutan. Iya, terima kasih. Super sekali jawabannya. Belakangnya hutan, peteng banget. Tapi kok pilih yang sabar tadi? Nah, iya. Ditinggalkan. Pilih sabar. Sabar ya. Yang sabar Iya. ditinggalkan. Ya itulah. Mental Mas Pipit tak ini. Kalau hanya di Cedek Geni saja, Iya. apa ada pantik api, Pantik api. yang lain nggak ada. Kayak Program yang psikolog lain. ini. Ya, ini Bu Mei, kalau boleh tahu Bu Mei apa namanya? SPMAGR. SPMAGR. SP-nya Sarjana Pendidikan dan Sarjana Pertanian. Pertanian. Magister Magister agrobisnis, tapi bergeraknya ada di bidang
pendidikan khusus, anak berkebutuhan berkebutuhan khusus. Hubungannya apa itu? Nah itu. Kok bisa beda? Perjalanannya jauh kan. Oh jauh, berarti jangan dulu kalau itu ya. Dari Bidang atau dari mana ini jauh? Iya, jauh banget ini ya. Tapi panjenengan di di pendidikan berkebutuhan khusus ini sudah berapa lama istilahnya? Saya mulai 2006. 2006. Sekitar ya 2005 2006 lah. Kalau berarti sampai sekarang kurang lebih 16 tahun. 16 tahun. Kalau boleh tahu berkebutuhan khusus ini mungkin bisa dijelaskan apa sih berkebutuhan khusus itu? Jadi kalau kita berbicara tentang berkebutuhan khusus berarti lebih banyak kita berbicara tentang anak ya. Karena yang lebih kita kenal kan anak berkebutuhan khusus atau kita kenal dengan ABK. Seringkali orang kadang tanya juga kok ngajar ABK itu apa gitu. Dipikirkan anak buah kapal. Iya, barusan saja tadi saya juga Pikirnya anak gitu, buah ya? kapal. Iya, anak berkebutuhan khusus anak ya. berkebutuhan khusus atau ABK itu. Nah, di dalam ABK itu ada beberapa macam ya. Kalau sekarang itu lebih dikenal nama disabilitas itu. Oh, disabilitas. Kalau dulu kan kita mengenalnya dengan tuna ya, tuna, netra. Nah, sekarang lebih ke disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas kemampuan untuk berpikir. Penyebutannya lebih keren lagi mungkin Pak ya. Ya lebih Memanusiakan ya. Jadi tidak terlalu negatif ya. Kalau Iya. seperti tuna itu kan lebih ke mereka benar-benar tidak memiliki kalau Iya. tuna. Tapi kalau disabilitas kan ada kekurangan Iya, kekurangan. mereka di bidang penglihatan, pendengaran dan sebagainya itu. Nah, ini terkait dengan itu, dengan disabilitas itu artinya tidak seperti yang kita biasa ya seperti ya. Nah, ini tentang pendidikannya harus seperti apa ini, Bu? Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus ini memang ya bisa dikatakan spesial ya. Jadi kalau mungkin anak-anak itu yang reguler atau yang tidak memiliki disabilitas itu bisa sekolah usia 4 tahun lah ya masuk di playgroup itu. Tapi kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini misalkan autis gitu ya, itu umur 6 bulan itu kan sudah bisa mulai diberikan semacam terapi untuk mengeliminir ketidakmampuannya untuk bersosialisasi atau mungkin di kemampuannya untuk melakukan kontak mata, komunikasi dan sebagainya seperti itu. Berarti autis ini semacam asosial begitu dia ya? Bukan asosial. Kalau asosial berarti kan A itu kan tidak ya. Kalau sosial ini enggak, tapi dia Tidak memiliki kesulitan untuk berada atau kesulitan untuk baik bersosial, baik berkomunikasi, mungkin juga menyampaikan berkomunikasinya juga dengan gitu. orang lain. Dengan orang lain. Itu autis ya. Ya. Bahkan dengan orang tua juga mungkin ya? Iya, dengan siapapun. Karena memang dia beberapa penelitian itu ada yang menyebutkan itu memang sudah bawaan dari lahir karena memang ada bagian dari otaknya yang memang tidak berkembang dengan sempurna. Ada yang menyatakan juga karena paparan dari polusi juga. Jadi itu yang masih jadi perdebatan sih mana yang memang benar gitu. Jadi itu bisa jadi juga ada yang menyampaikan bahwa itu ada kesalahan mengasuh gitu. Ada juga ya mungkin itu pemicunya ya. Sebenarnya dia sudah membawa itu kemudian dengan dipicu dengan mungkin model pengasuhan yang seperti ya kita pahami sekarang ini semuanya itu memiliki kesibukan ya, orang tua memiliki kesibukan baik ibu khususnya ya, mungkin perannya ke pengasuhan anak itu sekarang berkurang dibanding seperti dulu ya. Nah, itu juga barangkali waktu mengandung atau ini mungkin dieloki barang halus gitu. Kalau orang dulu kan begitu. Atau sudah lahir barangkali. mitos ya. Ini bukan mitos. Dieloki barang halus misalkan ketika bayi dipupuri wedak, itu kan barang halus. Iya. Oh, itu saya terlalu. Iya, saya kan enggak makhluk halus bilangnya. Wedak itu kan barang halus. Iya. Nah, ini Bu Mei terkait dengan tadi ya, ketika ada 6 bulan terus kemudian dia menginjak umur 4 tahun dia harus playgroup dan lain sebagainya. Ini treatmentnya seperti apa ketika ada anak kita yang harus berkebutuhan khusus itu?
Seperti apa ini? Treatment atau penanganan anak berkebutuhan khusus ini tentunya kan berbeda-beda ya. Jadi untuk anak yang netra atau anak yang disabilitas penglihatan, pendengaran maupun yang autis yang selama ini lebih banyak dipahami orang sekarang ini ya, lebih banyak dilihat lah atau dibicarakan, itu tentu berbeda ya. Jadi kalau untuk anak netra misalkan atau anak dengan disabilitas penglihatan, tentu sejak lahir kalau untuk anak disabilitas penglihatan tentu sudah tampak gitu. Apakah dia bisa melihat atau mungkin ada secara fisik nampak ada yang berbeda ya, kelainan. Itu kan kelihatan kalau anak yang disabilitas penglihatan. Kalau untuk anak yang disabilitas pendengaran tentu mungkin agak lama ya kita melihatnya, karena kan respon anak misalkan dipanggil atau mungkin mendengarkan sesuatu itu kalau usia 6 bulan misalkan atau 3 bulan lah dipanggil itu kok ada respon, ini tidak, itu kan juga perlu dikonsultasikan dengan ahlinya gitu, apakah pendengarannya ini bermasalah di sarafnya kah atau mungkin di alat dengarnya dan sebagainya. Kalau yang untuk C misalkan anak Down syndrome misalkan, itu juga perlu didiagnosa atau diperiksakan dulu juga ke dokter terkait juga mungkin kromosomnya, kalau apakah ada mereka kan biasanya ada kekurangan kromosom seperti itu kan? Bukan kurang. Saya nggak paham. Kurang kromosom. Iya. Iya. Ya, itu kan perlu membelah diri aja. Aku banget. Biar banyak. Iya. Perlu pemeriksaan lebih lanjut lah kalau itu lebih banyak lagi. Berarti ada ruang konsultasi Bu ya? Ada ruang, iya betul. Kalau sekarang ini di Tuban alhamdulillah mungkin sudah mulai banyak, ada beberapa lah dokter-dokter anak yang memang fokus untuk menangani anak atau tumbuh kembang anak gitu ya. Kalau dulu kan sekedar dokter anak itu lebih ke kesehatan, kesehatan gitu. fisik. Ini kalau yang tumbuh kembangan anak psikologisnya ya. Tumbuh kembangnya. Jadi urutan perkembangan anak ini apakah sudah sesuai dengan memang urutannya itu harus apa? Misalkan anak bayi itu harusnya kan tengkurap dulu, kemudian merangkak, mengangkat kepala, merangkak. Nah, itu berurutannya kan harusnya memang dilalui. Berarti kita itu banyak masalah karena kita nggak pernah konsultasi dulu. Saya tuh Kita juga langsung lari dulu. ada 1 bulan langsung lari. Iya Bu Mei, ini nanti malah ke sana ke sini ya. Iya. Nah ini untuk mengurangi kesenjangan Bu Mei, untuk mengurangi kesenjangan pendidikan yang selama ini terjadi ya antara yang berkebutuhan khusus dan tidak. Ini menurut Bu Mei seperti apa ini pemerintah yang telah lakukan ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ya. Iya, untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus saya kira sekarang sudah mulai lebih diberi kesempatan lah anak-anak itu, misalkan dengan adanya sekolah inklusi ya, adanya sekolah yang sekolah reguler atau sekolah umum yang memang ditunjuk oleh pemerintah untuk membantu memberikan pendidikan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Karena selama ini kan kita tahunya SLB ya. Jadi mereka semuanya anak berkebutuhan khusus itu sekolahnya di SLB. Tapi sekarang sudah mulai ada sekolah inklusi itu tadi. Tapi tentu saja dengan berbagai pertimbangan, berbagai persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah ini. Itu di ini ya, berarti di Dinas Pendidikan ya? Dinas Pendidikan ya, khususnya kalau di Tuban tuh kalau nggak salah SD. Bukan kalau provinsi. Pendidikan inklusi karena masih di tingkat SD dan SMP itu ikutnya Dinas Pendidikan Kabupaten. Tapi kalau SLB ikutnya Dinas Pendidikan Provinsi. Terus ada lagi yang di Jalan Tahu Kumar itu kan ada di Dinas Sosial kalau salah. Di situ kan juga ada anak Down syndrome. Saya tahu di sana ya. Kalau Itu Dinas Sosial beda kan? Dinas provinsi kalau salah. Dinas Sosial provinsi kalau salah. Oh iya. Cuman kan bedanya kan kalau di Dinas Sosial lebih ke meningkatkan keterampilannya, minat bakatnya gitu ya. Jadi bukan jenjang sekolah dasar seperti itu ya, pendidikan dasar ya. pada umumnya. Oh baik. Terus yang di materi-materi yang diajarkan itu apa kira-kira? Ataukah sama atau seperti apa itu? Seperti umum ataukah khusus? Kalau yang di mana?
yang SLB-nya. Kalau SLB itu ya memang menyesuaikan dengan kemampuan anak. Misalkan untuk yang A gitu ya, disabilitas penglihatan, ya tentu menggunakan huruf braille. Huruf braille itu ya. Kemudian kalau yang B mungkin dia harus menggunakan alat bantu dengar. Kalau kemudian yang C ataupun autis ya dilihat kemampuannya. Beberapa anak autis itu memang dia tidak atau kemampuan intelijensinya memang rendah ya. Tapi ada pula yang kemampuan intelijensinya juga cukup tinggi, artinya dia bisa kok apabila memang diterapi dengan baik, diarahkan dengan baik, itu bisa mengikuti sekolah reguler pada umum. Baik. Yang inklusi tadi ya mungkin ya. Bisa masuk di inklusi. Sebenarnya kalau inklusi itu dari disabilitas apapun, khususnya kalau netra ya, netra itu kan dia sebenarnya intelijensinya normal-normal saja, hanya dia bermasalah di penglihatannya saja. Jadi kalau mendengarkan materi misalkan, dia malah lebih cepat ingat dibanding teman-temannya yang tidak ada disabilitasnya. Tetapi kalau yang dia hanya, ya itu tadi loh, bermasalah atau mengalami kekurangan di bidang penglihatannya saja. Pinter-pinter, anak-anak netra pada umumnya pinter-pinter. Berarti daya ingatnya lebih iya, daya ingatnya lebih baik dibanding sama dengan kita ini, tim netralis. netralis. Kita kan netralis. Kita dari mana-mana ya. Untuk ini apa Bu Mei, katakanlah tadi inklusi adalah memasukkan beberapa ini apa namanya yang tunanetra tadi ya, yang disabilitas, yang disabilitas itu kira-kira porsinya berapa itu kalau masuk di inklusi tadi, pendidikan inklusi? Secara apa ya, umum atau normalnya atau idealnya ya sekitar 5-10% lah dari total siswa yang ada. Misalkan dari satu kelas itu 20, ya berarti 1 atau 2 saja. Seperti karena itu. kan memang beda ya, artinya pembelajaran yang diberikan kepada mereka butuh teknik khusus yang harus dimiliki oleh guru maupun pendamping untuk mengajarkan kepada mereka. Kalau sama ya agak kesulitan, gurunya pada umumnya seperti itu, mereka tidak bisa memahami pembelajaran kepada anak ini seperti apa gitu, sehingga yang terjadi kebanyakan ya sudah mengikuti saja seperti itu. Baik. Ini Itu kan kalau saya lihat di tayangan TV misalkan ada berita, itu kan ada orang yang memperagakan apa namanya itu bahasa isyarat. Kalau itu memang untuk ini aja ya, tuna rungu. Iya. Selain itu tidak ada ya. Enggak bisa mendengar. kelihatannya Bang Pipit pengen ya itu kelihatannya. Barangkali ini kan karena televisi kan. Iya. Itu loh maksud saya. Disabilitas pendengaran kan beda-beda juga, tergantung tingkat sensitivitas pendengarannya juga. Ada yang memang sama sekali tidak bisa mendengar, ada yang bisa mendengar masih berapa persen, sisa pendengarannya berapa persen, itu masih ada. Itu yang lebih apa ya, mungkin masih bisa bicara ya, masih bisa bicara. Kan kita sering ya, beberapa disabilitas pendengaran itu kan masih bisa beraktivitas, jadi tenaga sosial dan sebagainya, atau belajar mungkin sampai universitas, karena memang dia masih ada sedikit pendengarannya untuk itu, jadi pakai alat bantu dengar. Baik. Seperti kita ini. Kita belajar bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Iya Bu Mei. Terus ini ada lagi Bu Mei, yang saya ketahui ini dari pembicaraan kita ini ya. Tadi dari playgroup, TK begitu, nanti sampai SD dan SMP dan SMA. Kira-kira kalau universitas bisa enggak itu? Bisa sekarang ya? Ini kan hampir semua universitas atau kampus itu diwajibkan ya, kalau mengikuti akreditasi itu mewajibkan punya fasilitas untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus ya, baik mungkin misalkan box tracknya ya, mungkin pegangan untuk anak-anak yang netra kan, karena netra memang bisa sampai kuliah, mejanya jangan yang ini tajam gitu ya, mejanya yang ini untuk mungkin anak yang Down syndrome mungkin butuh tempat yang lebih khusus begitu. Down syndrome itu termasuk indigo itu? Beda. Ya aku mencoba melompat ya. Aku mencoba melompat begitu. Iya. Ilusi bukan inklusi. Enggak, kalau di Tuban itu kira-kira sampai berapa anak yang menderita disabilitas saya kira
hampir semua kalau saya itu berkunjung ke kecamatan-kecamatan itu sebenarnya ada. Pernah saya itu ke satu kecamatan itu ya, bukan kecamatan kota. Kalau saya melihat dari data yang ada di kecamatan atau di kelurahan tidak ada. Tapi begitu saya turun ke warganya langsung ada. Gitu, ada gitu loh. Jadi kalau mau ditanyakan berapa sih jumlah disabilitas yang ada di Tuban, sepertinya belum ada data yang memang benar-benar real ya, gitu ke sana berapa jumlahnya gitu. Tapi saya yakin banyak juga karena ini beberapa permintaan dari teman-teman yang peduli dengan disabilitas itu pengen di daerah atau di kecamatan mana gitu pengennya ada pendidikan lah untuk mereka. Sekarang ini hampir semua pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adanya cuma di kota saja. Nah, sedangkan di kecamatan lain kan belum. Oh, baik. Nah, ini berarti ada istilahnya masih ada kesenjangan ya tentang itu, tentang proses mekanisme sistem pendidikan itu. Nah, ini lagi pasti ini sebagai orang tua katakanlah yang memiliki putra atau putri yang disabilitas itu. Ini pengennya itu melihat lah pasti. Kira-kira kekurangan dari pendidikan yang inklusi maupun yang SLB itu kira-kira seperti apa itu? Kekurangan dan kelebihannya itu. Ya. Kalau melihat kelebihan dan kekurangan pasti ada ya, tetapi bukan, kalau saya melihatnya bukan pada kelebihan dan kekurangan, tetapi lebih tepat anak ini mau masuk kemana seperti itu. Apakah anak ini memang tepat dimasukkan di inklusi atau tepat dimasukkan di SLB? Ya. Baik. Artinya ketika lebih mengarahkan ya. Pilihan ya, itu pilihan. Jadi, kalau memang anak ini mampu untuk berada di sekolah inklusi dengan harapan dia bisa mengikuti pendidikan reguler pada umumnya, oke aja masuk inklusi. Tapi kalau memang belum siap ya, dalam arti siap anaknya, mungkin siap lingkungannya, siap sekolahnya, itu saya lebih mengarahkan dia masuk di SLB karena ya lebih memahami. Kalau di SLB itu kan orang-orangnya memang sudah memahami kalau memang anak ini berkebutuhan khusus harus mengikuti pendidikan seperti apa. Tapi kalau di inklusi sampai saat ini kan persiapannya atau mungkin orang yang atau guru yang bisa menangani anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler itu kan masih belum semuanya ada gitu, di tempat tersebut. Harus punya shadow atau yang pendamping biasanya. Lah, artinya ada beberapa komponen ya, Bu Mei. Ada anaknya, ada orang tuanya, kemudian ada sekolahnya serta ada gurunya. Nah, ini 4 komponen ini harus seperti apa ini Bu Mei ini? Iya. Kira-kira. Yang pasti memang kesiapan anak ya. Kalau anaknya memang tidak siap untuk masuk di sekolah inklusi ya jangan dipaksakan. Anaknya memang masih belum bisa diarahkan ya jangan dimasukkan di sekolah inklusi ya. Bisa jadi mereka ketika berada di sana malah mendapatkan bullying dari teman-temannya gitu ya. Karena ya kesadaran atau pemahaman bahwa mereka ini juga butuh pendidikan, mereka ini sebenarnya juga sama dengan kita yang harus dipedulikan ya, harus kita peduli dengan mereka ya. Itu kan masih kurang kalau di kita ya. Jadi mereka lebih banyak mendapatkan ejekan atau mungkin bullying itu tadi gitu. Berarti ada ya di sekolah-sekolah kayak gitu, bullying, persekusi gitu. Banyak, saya kira banyak. Cuman memang ya tidak terekspos juga. Walaupun mungkin hanya tidak secara fisik misalkan, tetapi itu kan sebenarnya pengaruh ke anak. Banyak anak-anak ya betul. Banyak anak-anak yang akhirnya pindah sekolah ya, khususnya anak-anak yang mengalami hambatan seperti itu pindah sekolah ya salah satunya biasanya karena dari teman-temannya kurang nyaman mungkin Bu Mei. Ya, betul. Nah, itu tadi. Ketika ada bullying seperti itu, kira-kira pihak sekolah seperti apa? Ini kan tadi ada salah satu komponen sekolah. Nah, ketika ada bullying seperti apa harusnya sekolah itu? Ya, harusnya sekolah memang sudah kalau memang ditetapkan walaupun sebenarnya tidak ditetapkan atau ditetapkan sebagai sekolah inklusi itu sebagai guru, sebagai pendidik itu kan mestinya juga memahami bahwa pendidikan itu bisa dan memang harus untuk semuanya. Jadi tidak di sekolah reguler pun tidak ada bullying, di sekolah dengan inklusi tidak ada bullying, di sekolah
SLB juga tidak ada bullying gitu. Akan tetapi kan memahamkan seluruh apa yang ada di sekolah itu kan tidak mudah gitu loh. Bahkan gurunya pun itu ya seringkali memandang sebelah mata dengan hanya beberapa ini kalau pengalaman dari cerita nggak apa-apa diceritakan saja nggak apa-apa mumpung dicetek gini loh bebas ya. Yes, apapun masuk ya Pak Denny. ya betul. Soalnya saya sebenarnya itu thinking tadi itu loh, berpikirnya itu tadi tuh bahwa yang berkebutuhan khusus itu biasanya lebih pandai daripada yang enggak disabilitas gitu. Iya. Punya kemampuan yang lebih. Iya itu. Saya memang fokusnya di situ berarti. Iya, saya merasa insecure. Merasa insecure. Karena kan fokus ya. Fokus. Iya. Oh, kalau misalkan begitu. mereka dengan disabilitas penglihatan, dia fokus ke pendengarannya, ya kan? Jadi lebih tajam gitu. Nah, dilanjut yang tadi yang sekolah tentang bullying dan guru tadi seperti apa? Seringkali ya seperti itu, guru belum benar-benar memahami bahwa itu hak anak sehingga dia harusnya bisa memberikan pembelajaran kepada atau mendidik mereka sama seperti yang lain, sehingga ada kalanya merasa itu menjadi sesuatu yang di luar kebiasaan ya. Artinya kalau selama ini kan kalau dengan sekolah umum atau dengan anak-anak tanpa kekurangan atau disabilitas itu kan bisa, misalkan harus mengerjakan soal, silakan mengerjakan soal atau buku halaman sekian kan bisa. Tapi beberapa anak disabilitas kan tidak mungkin seperti itu, harus dibimbing dulu, harus diarahkan dulu, atau mungkin kondisinya tidak memungkinkan karena ada gangguan dari temannya dan sebagainya, harus disiapkan dulu. Nah itu kan tidak mudah bagi guru, semua guru untuk memahami seperti itu. Benar sekali, betul ya. Jadi tadi ya memang Bu Mei itu pilihannya nomor 2 itu sabar. Padahal teguh di sini. Nuwun sewu. Iya itu tadi ya. Padahal teguh ada di sini, tapi yang dipilih tetap sabar. Memang seorang guru harus Bu Mei mantap sekali. Iya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Mas Pito? Ya mungkin ini peran pemerintah daerah barangkali sudah optimal atau seperti apa, mungkin sangat mungkin kurang konsen barangkali kalau saya menangkap kan seperti itu. Apa? Jujurlah. Makanya kita di sini makanya mintanya jujur. Memang untuk sekolah memang sangat kurang ya kalau di Tuban ya. Kalau sekolah di kota-kota lain itu kan sudah cukup banyak, hampir mungkin di tiap kecamatan ada. Kalau Tuban kan masih belum merata. Mungkin itu perlu ditingkatkan lagi. Iya. Ya kalau jumlah siswa yang di SLB sampai berapa kira? Berapa orang? Di Tuban kalau atau per tahun bisa disebutkan gitu Bu, per tahunnya berapa yang disekolahkan disekolahkan ya. Mungkin sekitar kalau per tahun yang masuk di tiap sekolah itu hanya sekitar 30 sampai 40 lah. Gitu. Besar itu ya. Itu satu angkatan sih. Satu angkatan di semua sekolah. Di semua sekolah. Kalau saya jumlah kurang lebihnya. Oh seperti itu. Akhir-akhir ini sekitar segitulah. 40-50 dari per tahun ada peningkatan atau penurunan? Ada penurunan. Kalau sekarang ini saya melihatnya di Tuban itu ada 5 sekolah ya. Dari 5 itu kalau saya memperhatikan ya naik turun sih, cuman ya kurang lebihnya kalau di total tuh per tahun kurang lebih 30 ya, dari 5 sekolah itu naik turun. Iya, naik turun fluktuatif. Iya, fluktuatif. Apa yang menyebabkan itu kira-kira? Ya seperti COVID fluktuatif. Oh, iya. Baik. Menarik sekali pemahaman ini ya. Pemahaman bahwa anak-anak ini memang butuh pendidikan ya. Banyak orang tua belum tahu, belum ngerti kalau anaknya mungkin Iya, memang anaknya orang tuanya tahu, tetapi ada kendala, misalkan mereka harus bekerja sehingga tidak bisa mengantarkan. Itu ada, kenyataan ada. Banyak ya. Kemudian akhirnya ya sudah, anaknya anak saya bisa apa sih gitu. Dengan kondisi seperti ini bisa apa? Ya, jadi enggak usah di sekolahnya, sehingga
kita dari teman-teman yang di SLB itu lebih banyak sekarang menjemput bola. Ya, ke warga. Memberikan edukasi pada mereka supaya anak-anak ini butuh untuk sekolah gitu. Apapun kondisinya itu harus sekolah gitu. Apapun kondisinya harus sekolah. Apapun kondisinya. Kalau yang mondok di sekolah itu juga ada. Kenapa? Mondok di sekolah gitu bro. Asrama. Ya, tidak pulang artinya. Kalau di Tuban masih satu sekolah yang memiliki asrama, hanya saja yaitu kembali lagi ke fasilitas. Mas, jadi masih teman-teman ini masih belum punya satu orang yang mau untuk membantu ya. Artinya kalau di asrama itu kan butuh penanganan khusus ya. Artinya siapa yang mau? Setiap hari ya. Kadang cari guru aja juga teman-teman itu masih kesulitan juga. Mas Pipit, guru butuh loh. Ya, untuk yang ada di sana guru masih kurang. Terus kemudian orang tua itu ini dari penjelasan Bu Mei sangat-sangat memberikan kita masukan ya, mungkin terhadap orang tua yang memiliki anak yang disabilitas. Monggo pemerintah juga sudah memberikan ruang seperti itu dan bisa dikonsultasikan secara dini mulai dari umur 4 tahun 6 bulan ya. Kalau 6 bulan harus arahnya ke tempat terapi dulu. Nah, tempat terapi dulu. Nah, itu semuanya ada. Maka dari itu sebelumnya memang kita harus hati-hatilah sebagai ini ya, calon bapak ibu itu ya. Gitu. Hati-hati apa ini Mas? Lah, lihat kasusnya seperti itu Ban ya. Iya, seperti itu. Baik. Ini sudah 30 menit ya, sudah 30 menit menemani Bu Mei. Terima kasih atas inspirasi yang diberikan pada malam hari ini Bu Mei. Inspirasi. Barangkali di lain waktu bisa nyambung lagi. Iya, mungkin ada sepatah kata saran begitu untuk Dimas Diajeng dan Netralis yang mendengarkan tentang disabilitas ini. Monggo Bu Mei. Terima kasih. Yang pertama bagi orang tua, mari bersama-sama dengan banyak pihak yang sekarang ini ada di Tuban ya, lembaga di Tuban juga sudah mulai banyak bersama-sama memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Mereka ini sama juga dengan mungkin kakaknya, adiknya, mereka punya sesuatu yang lebih dibanding teman-temannya dan bisa dikembangkan menjadi kelebihan baik buat mereka di kemudian hari sebagai bekal hidupnya. Jangan patah semangat, tetap semangat untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak disabilitas ini. Mantap sekali. Inspiratif, semangat sekali. Ya, demikian Dimas Diajeng dan Netralis ya dimanapun Anda berada. Malam ini sangat inspiratif dan bikin haru ya closingnya. Nah, ini closing ini pun juga saya ini ya. Padahal saya bukannya memulai, tapi saya mengakhiri begitu ya. Baik, tetap ikuti kita di channel Netra dan di YouTube, dan ada channel Cedik Geni di YouTube juga. Kemudian kita biasanya siaran langsung ada di Facebook ya Mas Widya. Cedik Geni ya. Pokoknya Cedik Geni apa? Sampai jumpa lagi.